Sahabat hidroponik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya coba untuk mereview sistem NFT dalam saya bercocok tanam menggunakan hidroponik ya. Jadi NFT ini adalah salah satu model instalasi yang saya aplikasikan yang terakhir ya. Jadi sebelumnya saya menggunakan sistem DFT. Nah, baru sekali ini saya coba untuk menggunakan NFT. Nah, setelah 2 minggu lebih ya, 2 minggu 3 mingguan, ini akan saya coba review ya. Oke, untuk yang pertama, untuk instalasinya. Untuk instalasinya saya menggunakan instalasi guli trapesium ya, guli trapesium. Ini saya mendapatkannya dari mana, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Nah, kemudian untuk perakitannya, khususnya untuk outputnya, ini saya menggunakan pipa ya, biasanya menggunakan talang itu. Nah, di sini ini outputnya ya. Jadi yang arus baliknya biasanya menggunakan talang, saya menggunakan pipa. Nah, satu hal yang istimewa di sini yaitu selain ini bebas lumut ya, bersih, nanti kembalinya airnya bersih tanpa ada lumut yang tumbuh yang di talang biasanya. Yaitu yang kedua itu adalah dengan menggunakan pipa seperti ini kita bisa menambahkan fasilitas venturi ke dalam tandon sana tanpa menambahkan pompa baru lagi ya. Saya tunjukkan dulu. Ya, seperti ini. Jadi di sini langsung ada gelembung udara yang bercampur pada air balik. Nah, ini besar sekali gelembungnya, kadang kecil-kecil, kadang besar. Nah, ini pengaruhnya ternyata cukup besar sekali terhadap pertumbuhan tanaman ya, seperti itu. Nah, itu dari sana. Nah, kok bisa seperti ini? Kenapa? Saya tunjukkan untuk rahasianya, tapi sekarang sudah menjadi tidak rahasia lagi. Nah, rahasianya atau kok bisa menjadi seperti itu adalah ini. Saya coba untuk bereksperimen ya. Jadi dengan menggunakan arus balik ini bereksperimen bagaimana kita bisa menambahkan gelembung itu pada arus baliknya. Nah, itu adalah di sini rahasianya. Di sini ada arus besar dari sini, ya, dari samping. Kemudian dari atas juga ada. Berarti di sini ada titik temu arus air ya. Nah, disinilah yang menimbulkan riak atau apa namanya. Nah, kemudian dengan titik temu itu akan muncul riak air yang mengandung udara ya, jadi bercampur dengan udara di situ. Nah, di situ. Nah, di situ kelihatannya seperti tidak ada udara yang masuk, tetapi pada saat tertentu nanti akan ada udara tersedot ke bawah. Nah, seperti suaranya seperti itu. Jadi seperti pasang surut gitu ya. Nah, di situ akan penuh airnya, kemudian airnya akan kuat sekali tertarik ke bawah sehingga akan membawa udara ke dalam aliran tersebut. Nah, seperti itu. Coba perhatikan. Nah, itu akan tertarik kuat sekali
sambil akhirnya air udaranya juga ikut tertarik. Nah, seperti itu. Nah, disitulah yang mengakibatkan atau menimbulkan udara itu ikut terbawa arus ke dalam tandon dan menjadi seperti venturi yang kita buat di dalam instalasi hidroponik. Nah, itu rahasianya. Baik, sahabat hidroponik, itu ya salah satu hal yang ingin saya tunjukkan. Nah, kemudian yang kedua, perkembangan dari tanamannya sendiri. Memang dari awal ini saya tidak menanam ini dari kecil ya, tapi saya pindahkan dari DFT. Nah, setelah saya pindahkan, khususnya untuk jenis ini ya, jenis tanaman apa ini namanya, sawi pagoda ini, pertumbuhannya sangat berbeda sekali dengan yang ada di DFT. Artinya di sini lebih cepat tumbuhnya daripada di sistem DFT. Nah, ini membuktikan bahwa dari pengalaman teman-teman sahabat hidroponik yang lain, bahwa sistem NFT itu lebih bagus ya. Bisa kita lihat perbedaannya seperti ini. Nah, ini besar sekali ya, cukup besar. Nah, ini yang di DFT saya itu tidak sebesar ini, masih agak kecil, dan daunnya pun lebih banyak yang ini. Untuk kaca juga sama, kita lihat untuk akarnya. Akarnya memang bawaan dari sana agak kecoklatan seperti ini ya, tapi di situ ada tumbuh yang warnanya lebih putih ya, baru putih ya, yang baru agak lebih putih daripada yang lama bawaan sebelumnya. Susah ngambilnya tuh. Oke, tuh. Untuk ini juga sama, ini bawaan dari DFT, pindahan dari DFT, dan pertumbuhannya juga sama. Jadi lebih besar yang di NFT ini. Namun NFT juga tidak ada bukannya tidak ada kelemahan, tetap ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu karena di sini airnya harus mengalir terus ya, mengalir terus, sehingga pompa itu harus nyala. Kalau kita tidak punya listrik cadangan, kalau PLN mati, listrik mati, maka ya ini sangat mengganggu sekali ya, jadi sangat menjadi kendala. Nah, kemudian ya itu karena di tempat saya itu sering mati lampu ya, jadi itu kendalanya. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Biasanya kalau NFT di sini agak miring ya, agak miring, ini saja buat datar, sehingga kalau mati mungkin sampai 2 jam 3 jam itu tanaman saya masih aman, karena masih ada air yang mengenang walaupun cuman sedikit gitu. Jadi kalau seperti itu, apa DFT menjadi teknik DFT? Saya kira enggak sama ya, karena airnya kalau di sini itu mengalir dan alirannya lebih deras daripada DFT. Nah, kalau di DFT itu airnya menggenang terus, kalau di sini lama kelamaan airnya juga akan habis. Itu baik, itu untuk review saya. Saya menerapkan NFT ini karena ada fasilitas, yaitu adanya saya mendapatkan ini ya, guli trapesium dari Bapak Lantif, terima kasih ya. Nah, kemudian untuk nutrisinya saya pakai apa? Pakai nutrisi daun. Yang sebelumnya saya menggunakan nutrisi buatan sendiri, racikan sendiri, tapi ini saya sambung dengan nutrisi dari Maestro. Iya, Maestro. Terima kasih Hidroponikpedia yang juga sudah memberikan kesempatan saya untuk menggunakan nutrisinya ya. Juga saya pikir juga ada nilai lebihnya ya.
Jadi kualitasnya juga bisa dibuktikan dengan saya tanam walaupun hanya dengan 2 atau 3 minggu ini kelihatan bedanya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi yang lain. Sampai ketemu lagi dengan video saya yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.